teman-teman UKM yang sudah punya alat, sudah punya ilmu, sudah punya pinter gawe sesuatu. Ojo medit-medit nang ilmu. Orang lain saiki padha bingung dodolan wong. Pinter dodolan, pinter apa, pinter online iki. Produk mereka. Butuh produk, tetep ae sampean gawekno produk cek di mereki mereka. Oke. Produksilah yang berproduksi, tapi tahu teori efisiensi dan zero waste. Belilah batik yang bermotif. Membelikan ebes biar senang. Kembali lagi bersama orang-orang kreatif di podcast yang bikin semua penonton seneng. Pinter aku ya, tepuk tangan. Oh iya, salah no. Cakep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malang Good Works. Ya, podcastnya teman-teman kreatif Malang yang membuat kota Malang menjadi lebih kreatif dan sugih kabeh wong sak Malang. Amin. Oke, Mbak Niska, yuk. Tetap bersama saya Leo Taniwaju dan Mbak Niska yang kece, yang Amin. ya, semakin hari semakin aduhai. Saya sudah siap-siap berbuka puasa walaupun sekarang jam ini ya, jam 9 pagi. Iya. Kamu bos siap-siap itu kan lebih lama, kan lebih bagus ya? Tenang aja, tinggal 8 jam. Iya. Kira ya, aku nek buka iki macam-macam yang tak siap no. Termasuk iki keripik. Iki. Oke, luar biasa. Saya pegang keripik ini soalnya ada juragannya di sini. Oke, saya perkenalkan pada podcast yang kesekian kali episode ini kita akan membahas tentang apa, Mbak? Kuliner, khususnya aneka olahan keripik. Kenapa aneka olahan keripik? Karena ya, kita orang di Malang ini sudah sangat terkenal dengan keripiknya. Ora keripik tok, sakjane kabeh terkenal. Tapi sing terkenal keren yo keripik barang iki. Keripik, iya. Keripik, ada keripik buah, ada keripik tempe. Itu kayaknya yang paling, orang ke Malang harus beli keripik buah, harus beli keripik tempe. Iya. Tapi banyak keripik-keripik yang lainnya, jangan salah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ojo salah, lambi apa sing wis lawas-lawas iku yo iso digawe keripik ya. Mana ta, Mas? Lambi kulit iku lho anu. Oh iya, cecek. Oke, teman-teman, ya, saya sudah berhadapan dengan narasumber kita yang senior dan anu ya. Iki pelopor gitu, salah satu Iki pionir. Aku ngomong senior tiba-tiba kurang cukup. Is pelopor. Iya, salah satu pionir keripik buah di Kota pelopor. Malang. Oke, beliau siapa, Mbak? Pak Kristiawan. Ini dia, Pak. Kenalan Dewi. Tepuk tangan, Pak Kristiawan. Selamat datang. Senior Kristiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan anu Pak Ki, dalam kondisi yang sangat sehat secara finansial dan spiritual. Tak pasti sih. Amin. Amine jero. Jero mulai pandemi. Iya, soalnya pas pandemi ini ojo takok sing macam-macam. Iya. Dari wong lara ati. Terharu. Iya. Iya, terharu. Curhat kan jawabane. Aku saiki tak hindari, Pak. Takok koncoku sing pertanyaan iki sakjane enggak pati abot terus biasa nih gawe sadurunge pandemi. Tapi dipertanyakan sekarang jadi ini rodok sedih aku. Itu contoh pertanyaan ini. Iya. Misalnya ke Pak Kris. Pak Kris, saiki lapo sampean ini? Gak lapo-lapo, Mas. Jawabannya ngono ya gare sumpah kan. Gak lapo-lapo iki. Memelas kan jawaban. Lapo-lapo. Kabeh wis ngono. Dadi ojo takok sing macam-macam saiki. Dongakno sehat sembarang kali ya. Amin. Oke, Pak Kris, ini Pak Kris sudah hadir di sini akan memberikan
Kenalan dulu nggak? Loh, iya, kita kenalkan. Iya. Oh, aja sih, gak usah. Pak Kris ben Cek kenalan cerita dhewe. dhewe ya. Oke. Tapi kene kayak anu. Pak Kris sampean iki sapa? Terus lapo kiri. Iya. Iki nggone wong kreatif nang kene yo. Tapi sampean iki termasuk Wong orang kreatif. kreatifnya kreatif. Apa? Ini suhunya suhu. Mau jadi sampean pelopornya Pionir. Master ngono lho wis. Master. Oke, Pak Kris, perkenalkan dengan produknya dulu. Monggo. Kalau saya memperkenalkan nanti ini rada ojo-ojo. Perkenalkan dirinya, kemudian usahanya. Yo, Insyaallah. monggo. Produk saya bermerek So Kres. So pasti kres renyah. Gak percaya, Cobaan. coba. Tapi kalau dimakan kan sekarang puasa. Wah, luar biasa. Ojo teman-teman Pak remuk. kurang puas. Oh, iki sing garai koyo nang YouTube anu panganan apa sih Korea iku sing mangan kerupuk titik. Iki dibuka. Tak bukai. Iya. Wah, gak penting ngenalno diri, tibake. Penting ngenalno produk. Produk Iya. Mek ngenalno merek tok carane koyo ngono. Lah iki wutuhe koyo ngene. Diambik tangan tok ngene tes dadi 5. Berarti so pasti kres renyah. Oke. Pasti renyah lek merek kres. Tak tambahi, Pak. Sukris. Pastirnya Dari pasti Pak miliknya Kris. Pak Kris. Alhamdulillah, aku dhewe ora percaya biyen nek merekku iku koyo jenengku iku ya gak percaya. Nah, ceritakan itu gimana Saya memulai dulu masih jadi manajer keripik buah. Gitu. Ya. awal usaha. Sebelum punya usaha ini saya manajer juga keripik buah di mana pabrik itu saya yakin. Itu perusahaan di Indonesia termasuk yang Di pertama Malang, ya. Yang pertama punya bos saya, dosen saya, Profesor Dr. Sri Kumalaningsih almarhum. Itu saya dulu ceritanya adalah diajak jadi dosen Tribuana Tunggadewi sama Bu Sri. Nah, setelah itu, ayo nggawe pabrik, gelem apa enggak? 2 tahun jadi dosen, bikin pabrik sayuran kering, terus pokok kering itu dikirim Sri, dikirim ke Siantar Top, dikirim ke Nisin, saya akhirnya jadi manajernya. Pada waktu itu sudah banyak belum yang Produk produk itu? Belum ada, Belum ada ya? malah Pionir maaf itu. saya Pionir nyebutkan ya? merek Indomie belum mengeluarkan sayuran kering untuk Ini mie-nya. bumbu dan Bumbunya kuahnya. belum. Iya. Jadi dulu masih Nisin yang pertama kali. Itu dikirim dari Malang ini. Itu pertama kali saya kerja. Akhirnya selama 10 tahun saya dapat ilmu-ilmu dari profesor, akhirnya saya bisa. Tahun berapa itu? Nah, itu tahun 91 setelah lulus dari teknologi pangan, masuk situ 91, akhirnya sampai tahun 98 saya baru keinginan punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri jadi UKM. Nah, kenapa itu? Nah, Kok pengen jadi Sampeyan iku wis mapan dadi Usaha manajer sendiri. jadi Lah kalau iya. jadi manajer itu kan koyo sik diperintah-perintah, kadang datang jam 9 dimarahi, pulang jam 3 dimarahi. Jadi kalau jadi manajer itu ya harus datang jam 7, pulang jam 5. gaji Ngawali pendapatannya dan pancet ya? iya, ngawali dan ngakhiri. Akhirnya saya mikir, kenapa saya nggak jadi UKM? Akhirnya setelah jadi manajer, jadi UKM, jadi UKM pinter. Nah, biasanya Langsung pinter UKM apa susah dulu? pinter. Meskipun susah dulu tapi pinter dulu kan. Eh, Sudah eh. jadi manajer. Terus manajer ya? Kalau pinter itu otomatis susah. Iya, Pak ya. Iya. Kalau nggak Harus- melewati kesusahan nggak pinter. Kalau Oh, pinter betul, itu kan betul. membuat inovasi bagaimana salak ini jadi keripik. Itu pinternya di situ. Iya. Susahnya Sudah punya jual- ilmunya ya? Susahnya jualnya. Eh, Dulu waktu pertama kali saya jual orang takut, waduh nggak formalin, nggak jadi, nggak berani makan. Jadi Belum ada trust ya? belum ada. 1 bulan itu cuma laku cuma 3 kilo itu udah bagus. 3 kilo. Ya, sekarang 1 bulan bisa 1 ton. Tapi dulu 3 kilo itu udah bagus. Makanya saya jadi UKM.
Nggak bisa di program jadi besar gitu, nggak bisa jadi UKM. Jadi menurut saya adalah mengawali dari kecil berarti. Mengawali dari kecil tapi sudah pinter dulu. Nah itu yang perlu saya omongkan ke teman-teman UKM yang lain. Cari ilmunya dulu baru jadi UKM. Setuju. Tapi jangan langsung lulus sekolah, lulus kuliah langsung jadi UKM. Itu nggak tahu jalan. Bunuh diri. Ya. Jadi saran saya kepada studi tiru berarti ya ke perusahaan dulu ya, belajar jadi, gitu. Setelah lulus kuliah itu harusnya kerja di pabrik atau di usaha yang top. Menggembleng Pak ya. Menggembleng diri, ambil tahu jalur-jalur tikusnya. Setelah tahu keluar bikin masalahnya usaha sesuai gitu ya. dengan pengalaman kerja Anda, akhirnya jalur beli bahan baku yang murah di mana. Mesin-mesinnya di mana, teknologi. Jadi itulah yang sering saya omongkan bahwa saya ini orang pinter dulu baru jadi UKM. Oke. Nah, tak potong Pak. Itu menarik rek. Iki kata gak kabeh arek ero. Awakmu nek kate pengen gawe usaha bebas lah. Kayak Pak Kris ngene apapun ya. Itu berarti ilmune golek dhisik. Mlebu nang perusahaan sing mau anggap Pak. Nah, ya sing Itu akan mesti dituju. keren perusahaan iki untuk belajar dan sebagainya. Ya. Wong wis pinter metu gawe yo. Jadi maksudku itu S2 nih. Cuma itu Mas, Apa? tidak semua orang berkesempatan iso masuk. Kadang-kadang ya butuh nekat benjut-benjut sinau dhewe, kadang-kadang ya ada Iya, juga. tapi kan ini menjadi tantangan juga, maksudnya kesadaran untuk seperti ini dulu, maksud saya. Kesadaran mengambil peran di situ itu yang nggak banyak arek-arek saiki, apa mana saiki itu nggak paham regulasi itu loh Pak ya. Saya menangkap bahwa yang disampaikan Pak Kris ini ada regulasi yang menarik. Kalau bahasa saya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman itu, kita orang ini harus tahan malang dan menunda bahagia. Iya. Yes. Betul, sepakat kalau itu. Akhirnya ini si ono tulisane, Iya. ono tulisane. Jadi setelah saya itu pinter, sebetulnya sebelum usaha ini saya sudah bisa buat keripik apel, keripik nangka, keripik salak itu di bos saya. Nah, setelah jadi UKM saya bisa milih apa yang harus saya buat. Oke. Tapi kalau UKM nggak pinter, ikut apa yang laris ikut. Niru tok. Nggak Kita ada kreativitas. nggak ada kreatif. Akhirnya saya mikir, bos saya cuma jualan keripik nangka, nggak mau yang lain. Ya. Akhirnya saya mikir, saya pas-paskan. Malang itu apa ya? Kota Malang, kota apel. Orang beli apel mesti berat. Ya udah. UKM pertama saya bikin keripik apel dulu. Berarti termasuk Pak Kris ini yang mengawali keripik apel? Pertama kali yang di Indonesia keripik apel saya. Wah, tepuk tangan. Sampai saiki banyak Mas yang sudah bikin keripik apel. Aku nek wis mlebu nang anu Pak, nang pusat oleh-oleh. Iku kan sing tak delok wis anu. Yo sepurone kaum-kaum anu miskuin niku biasa sing didelok iku rego ambek kemasan sing rada api tapi regane gak pati Larang. Tak jawabi. Sampai si gurung takon itu tak jawabi. Karena saya membuat produk berteknologi tinggi, jelasi regane dhuwur. Karena saya wis pinter, 10 tahun kerja di profesor, wis dadi manajer pinter, akhirnya dipilih. Ya apa carane efisiensi produksi? Aku nang Poncokusumo. Nang Poncokusumo golek apel kril. Apel BS. Apel yang tidak Apel yang dikonsumsi langsung. Ya, tidak. Sortiran enggak dijual supermarket nggak bisa, tapi sehat. Sehatnya kenapa? Apel itu petaninya nggak punya pestisida, nggak punya pupuk, ini akhirnya apelnya nyawu. Iya. Kulitnya nggak hijau, gilap, tapi burak nyawu. Zaman dulu itu kulit nyawu masih besar-besar begini dimakankan sapi. Akhirnya saya, Pak, saya mau beli rijekan apel yang nggak bisa dijual di pasar. Oh, sampai ngambil aja, nggak usah beli. Itu jawabannya Anda tanya tadi. Nggak usah beli, akhirnya saya ambil 2 keranjang. Nggak taunya ada yang marah. Yang marah bunyi, wah, sapi. Ternyata makanannya dia saya ambil. Padahal itu sehat. Akhirnya karena saya bisnis,
nanti saya buat keripik saya jual lagi, saya harus ngasih saren, nggak boleh wis moro-moro luruh gitu, nggak boleh. Saya kasih uang 50.000, jadilah 2 sak. Seneng ya udah petaninya ya. Akhirnya sepeda motor saya kasih 2 sak depan, 2 sak belakang. Dari Poncokusumo berangkat ke Polowijen. Coba bayangkan beloknya saya. Ya apa nggawa 2 sak belakang di depan. Kon niku aja mikir delok sing sukses Langsung enak tok gitu ya. Ngono Pak Kris iki. Pikirmu gampang usaha. Tapi yo ya apa-apa kudu dilakoni ben sukses. Iya. Sampai akhirnya Pak ya iku pertama kali ya. Nggawa. Jadi lek menggok iku mandek sih ambek ngene sepedae enggok-enggokno ngene. Durung meneh sepedae tipe apa iku? Tipe Suzuki Family wae bosku biasa. Sing jelas pas adegan iku. Ketoke paling gak mbois blas. Wis nemen wis. Gak iso gaya. Iya, gak iso gawe topi ngene. Iya. Gak iso keren. Ono cewek ayu. Ketok. Tapi sing tak eling aku tetep kacamataan ireng. Oh. Polahe apa insinyur nggawa sepeda nggawa ngono lek izin lek ketemu kanca padha Coba insinyur. biyen wis kira seneng kan. Oh iya. Tambah seneng ora ketok. Wedine ketemu kanca alumni lho. Terus kan saiki kok dadi bakul apel ha izin. Wis kok malas menurutmu kene. Apel krewel bisa ya? Apel kriwil. Apel Nah, kriwil. Akhirnya apel kriwil itu tidak ada nilai harga. Cuma saren. Saya kasih teknologi kelas tinggi, yaitu dulu nggak ada orang punya vacuum frying itu heran apa vacuum Apa frying. itu ya? Nyebutnya aja keliru-keliru. Vacuum crying. Kok iso sih wong-wong Aku keliru. cleaner barang. Lho iya, pikirane. Vacuum crying itu lah ya nangis secara vakum. Lah keliru. Iya. Lah wong iki vacuum crying. Nangis sing dimpet ya. Nah, itu wis dimpet ya vacuum. Wis nangis di vakum. Apel angel meneh mau. Akhirnya dari rumah Iya. jadilah keripik yang biaya produksinya sekitar 20.000, kalau sekarang 40.000. Iya. Nah, berarti keripik itu kan mahal dari biaya produksi 20.000. Iya. Tapi karena apelnya kita cari apel reject, otomatis menolong harga. Akhirnya keripik ini harganya dulu itu cuma 40.000. Saya sudah laba 20.000. Oh, marginnya tinggi. Marginnya dulu itu waktu bikin keripik apel pertama kali itu tinggi sekali. 20.000 itu seperti 50%. Waktu petani belum tahu nilainya. Belum tahu nilainya. Setelah tahu, Nah, setelah hampir 20 tahun ini cari krill rebutan. susah. Cari apel krill yang jelek ini rebutan bukan dengan sapi tapi dengan Bakul liane. Bakul ini. itu susah. Tapi seorang master tidak pernah kalah. Master Chris. Ya. Percaya nih. Jadi sudah akhirnya banyak yang niru bikin keripik apel, akhirnya menolong petani juga. Jadi ratusan ribuan petani apel sekarang nikmat grillnya dijual. Tapi saya pindah kelas, yaitu membuat keripik salak. Jadi saingan saya bingung bikin ini, saya sudah bikin Buat yang salak, lain. buat yang lain. Terus buat yang lain. Jadi saya punya moto dulu kayak Mayora. Satu lagi dari Mayora kan gitu. Satu lagi Nah, dari tak tiru itu. Jadi Sukres satu lagi dari Sukres. Sukres. Tapi saya keluarkan setiap tahun. Sama itu lagi, si tiada henti. Inovasi tiada henti wek sapa iki? Yamaha ya. Akhirnya moto tapi yang tertulis di sini di merek saya ini adalah camilan sehat dan renyah. Renyahnya tadi sudah dipraktekkan, sehatnya sekarang. Nah, sekarang kalau Anda puasa sih, kalau nggak puasa saya tanya, salak ini masih ada sepetnya apa enggak? Masih ada kejutnya apa enggak? Aku Puasa masih ya kak. Aku masih puasa bisa jawab. aku ya iso. Soalnya dilihat dari looknya mesti wis enak. Enggak. Kedua aku bolak-balik aku nyoba iki. Nek aku Enak biyen iki. bakul buah. Heeh. Nek misalnya salak pondo ngono ya. Mesti lagi. Nah, akhirnya saya memang pakai salak pondoh yang manis, tapi kecut-kecutnya itu masih ada. Nah, Masih kalau produknya Pak Kris ini ya, iki melok-melok review produk aku ya. Ini Ketok rasa ya anu apa jenenge
Apa boloan iki? Iya, ketok aneh ngono ya. Enggak, soalnya aku termasuk konsumennya. Iya. Itu rasa ori dari buahnya itu masih kerasa banget. Keren yo. Iya, kalau Gak nangka poso tak wajar kabeh iki anu. Buka tak kekno. nangka ini rasa nangka banget. Kalau yang salak itu rasa salak banget. Cuman kalau yang apel namanya apel kan ya kayak gitu kan rasanya plain lah ya. Itu ya udah kayak gitu aja. Tapi emang rasa buahnya itu masih kerasa banget sama Jadi renyah. penjelasan renyah sudah, sekarang penjelasan sehat. Salak lek digoreng, enggak digoreng dibiarkan saja, warnanya jadi apa? Jadi coklat. Coklat. Apel juga coklat. Itu karena ilmu saya dapat dari kuliah, namanya Browning enzimatis. Ahlinya ada di sini. Ini ahlinya. Ini juga kuliahnya di kelas saya ini. Tak pindahkan oleh Pak. Nah, Iya. sehatnya itu di sini. Persekongkolan ini ya. Jadi dia itu tetap warnanya putih, rasa asemnya, vitamin C-nya ada, mineralnya ada. Karena apa? Karena prosesnya adalah digoreng dengan suhu rendah dan tekanan min 1 atmosfer itu sama dengan kita goreng di bulan. Nah, makanya mahalnya 20.000 per kilo itu. Angel. Bulan ini. Sulit Angel. dipahami, sulit. Jadi saya memberi pemahaman ke orang awam adalah, Pak Kris, bisa nggak saya nyoba di rumah goreng salak di rumah? Oh bisa Bu, asal kompornya sama wajannya dibawa ke bulan. Baru marah. Setelah marah ilmunya masuk. Kalau nggak marah nggak masuk. Loh, kenapa Pak Kris ini mau jawab? Loh iya Bu, harus ada mesinnya, namanya vacuum frying. Oke. Jadi dibuat tekanan min 1 seperti di Seperti di bulan. bulan. Sehingga, nah ini yang sehatnya. Sehingga titik didih air di dalam salak tidak lagi 100 derajat tapi 70 derajat. Jadi belum rusak kandungan vitaminnya. Vitamin dan semuanya yang ada di buah itu rusak di 100 derajat ke atas. Saya tanya sekarang Mas sampean. Iya. Kilo. Goreng gedang, goreng kerupuk itu suhu minyaknya piro? Di atas 100 pasti. Di atas 100 pasti. Pokoknya ini sing serweng Meleputuk soalnya. Wis sampean jawab apa, pokoke tanganku gak wani ngutik ngono tok ae wis sampean iku. Yo iku gak usah dijawab. Tapi lek iki tangan dicelup iku lho iso. Oh. Karena goreng kerupuk, goreng tempe itu suhunya 180 derajat. Apa gak rusak? Sih Pak, aku iki yo. Nutrisi ki apa gak rusak? Aku seneng masak, Pak. Iya apa ya? Iki Malaysia tau masak iki. Gak cerita liyane iki. Goreng keripik. Oh gak sing sering sing iku mau gak lego e. Goreng iki kelembuk. Ora ngono, Pak. Tampilane goreng iki. Lah Kena tekanan di bulan iku mau. sampean durung nang pabrikku iso prediksi kelembak-kelembuk. Iki mlebu langsung gujuk ngono, langsung sreng. Oleh apa? Sik tak jelasno sak teruse. Iki pertanyaan sing rada pinter akhirnya nyambung. Tak terus karena titik didih air jadi 70%, minyak yang di vacuum frying saya buat 80%, beda 10%. Jadi waktu iki dilebokno jerus lho langsung umep. Padahal sih 80% wis umep. Mek ngenteni sak jam baru kadar air jadi 4%. Nah, inilah yang dikatakan sehat. Kalau kita makan keripik buah podo karo mangan buah mari metik. Petik pangan. Nutrisinya tetap terus di packing dengan alum foil gak kena sinar matahari. Akhirnya iki setahun rasanya ya podo karo metik wingi. Nah, tambah bingung sampai. Gak aku gak bingung, Pak. Bingungmu tak simpen dhewe. Tapi aku ngene. Aku pernah mikir sajane mangan buah apa mangan kerupuk, keripik. Keripik kan ya sejenis kerupuk kan. Lapo buah kok dipangan keripik ngono ya? Enggak, itu juga tapi gini. Nek aku mangan buah tapi bentuknya kerupuk padha ae gak sehat. Iya. Iki penting, Pak. Iki aku yakin pemikiran ini juga ada pada orang awam. Ngapain buah yang bagusnya fresh dimakan seperti ini? Tak pikir sampe ini sebagai host iku koyoke pinteran aku, tiba pinteran sampean. Takon niku koyoke sing bakal di bener. Takone koyo sing bakal ditakoni. Sing dijelasno dengan orang yang bisa menjelaskan orang teknologi pangan. Selain iku gak iso. Oleh takone ngene. Aku ya wegar lek mangan kerupuk buah, ya jelas gak sehat.
Lah wong tapi jenenge keripik iku ono kuliahe antara kuliah keripik ambek kuliah kerupuk iku ono. Lek keripik iku adalah buah dipotong-potong asli terus kering, ambek digoreng mbek minyak iku jenenge keripik. Lek kerupuk iku adonan kanji dikei aroma salak, dikei warna salak, diadoni, dicetak, terus dikeringno, terus digoreng 180 derajat. Bedone iku keripik buah digoreng langsung dirajang langsung terus digoreng dengan vacuum frying. Lek kerupuk digoreng dengan 180 derajat. Bener sampean, pinter Jadi, sampean. Ini kita kerupuk kuliah teknologi pangan pisan iki ya. Jadi dhek prediksi ini wis bener iku sing tak anggap pinter. Iki aku yakin pemikiranmu betul pemikiranku. Soalnya awakmu jelas secara logika yang ditangkap adalah fisik, Pak. Jadi fisiknya kan keripik rasa kerupuk baru bener. Kriuk kerupuk maksudnya keripik kriuk kerupuk. Nah, itu bener ini. Oke. Aja terus-terus ayo. Saiki cerita Pak Kris diundang. Nah, iya kan pertama kan tadi beliau sudah menceritakan perjalanan dari Soronya, gitu kan ya. Yes, teruji. Nah, teruji Soronya. Tapi kemudian kan beliau kan bisa jadi sukses nih. Bisa awalnya dikerjakan sendiri sampai karyawannya itu puluhan ya, Pak Kris ya, puluhan. 30. Nah, sampai 30 bahkan mendapat beberapa penghargaan. Nah, kita waco ya. Oh, coba. Oke. Tapi. Iya, sithik ayo. Sing paling seru ki pokoknya beliau itu dapat penghargaan dari gubernur, sudah dapat. Kemudian penghargaan dari presiden mulai dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 sampai kemudian dapat Upakarti masih di eranya Pak SBY. Ya. Nih, dan banyak lagi award yang lain. Artinya selain menjadi pengusaha yang sukses secara finansial, beliau juga berprestasi. Amin. Nah, kuncinya apa menjadi seorang IKM yang prestasi? Tak jawab kuncine tibake Pak Kris yo luar biasa. Apa? Pak Kris yo, waduh sampean pek kabeh, Pak. Dadi instruktur iku ya. Dosen, dadi manajer, dadi instruktur majalah, dadi instruktur internasional. Kayaknya ini instruktur ini karena penghargaan kayaknya ya. Iya. Nah, coba ini. Gimana ini? Jadi gini, saya karena punya produk macam-macam olahan buah, akhirnya dapat penghargaan ketahanan pangan dari Pak SBY. Itu penghargaan itu tiba-tiba bluk itu atau bagaimana? Ada yang kuratornya dari Jakarta. Oke. Jadi kalau di kurator nggak cocok ya nggak. Jadi ternyata saya ini semua buah 20 macam olahan keripik buah diolah. Berarti ini adalah orang yang harusnya dapat penghargaan ketahanan pangan. Tapi itu kurator kok bisa tahu ada Pak Kris itu gimana ceritanya? Koncone sama dia. Ojo kuratore koncoe. Kayaknya dari dinas-dinas, dari dinas perindak, dari dinas perindustrian Kota Malang. Betul. Karena saya ini tadi saya belum cerita, saya milih keripik apel pertama kali untuk usaha saya. Kenapa? Karena ikon Kota Malang. Jadi dengan ikon akhirnya saya dipegang oleh Dinas Kota Malang untuk pameran ke sana kemari. Dengan pameran ke seluruh Indonesia akhirnya banyak orang tahu. Akhirnya sampai kementerian juga tahu. Gini Pak Kris. Karena saya keliling Indonesia mesti dari Malang ya, mesti gitu. Belum tanya ke saya. Gara-gara apel hijau ini. Jadi terkenalnya untuk Indonesia ini saya dengan apel. Produk utamanya ini Pak. Terus akhirnya saya terkenalnya di dunia, nyari caranya saya bisa terkenal di Indonesia apa? Apel. Saya harus terkenal di dunia, nyari lagi. Waktu pameran di Jeddah, saingan saya dekati Vietnam sama Thailand. Ternyata mereka nggak punya ini salak. Mereka nggak punya produk salak. Berarti keripiknya juga nggak punya. Ini hanya di Indonesia. Setelah itu saya pameran-pameran keliling dunia sampai 17 negara. Saya iku sing di isor iku, wocone di isor gak tano niku. Jadi saya pameran keliling dunia 17 negara. Yang
Aku luar negeri ku Madura tok. Yang saya tampilkan nggak jadi ini. Kalau di Indonesia yang saya tampilkan ini supaya orang tahu pernah kuliah di Malang itu langsung wah dari Malang saya juga pernah kuliah gini. Akhirnya beli keripik 10. Nah, kalau ini salah nggak punya Thailand sama Vietnam. Akhirnya yang saya serang ya perusahaan Thailand sama perusahaan Vietnam. Saya suruh melaklun sementara. Saya suruh beli polosan di Thailand. Nah, sewaktu Thailand jual mahal, saya pameran jual murah. Jadi diserang dari belakang. Ya, tapi gak boleh rame-rame, gayanya UKM ini. Gak boleh rame-rame tapi di podcast. Jadi pertama ini baru pertama dikasih pur dulu. Ayo kamu jualkan ini, kamu nggak punya merek. Setelah rame punya merek saya yang saya tampilkan. Akhirnya saya bisa jualan ke Cina, ke Malaysia, ke Singapura. Saya khusus cari yang dekat-dekat saja, CE gampang. Ya. Nah, terus penghargaan saya yang lain ada Upakarti, ada Upakarti Mbak Nika ini yang wah, itu disebut itu, enggak usah disebut itu. Memandu, istilahnya memandu Iya. memandu. Terus ada lagi Paramakarya. Jadi semuanya itu ke istana. Terus akhirnya saya dipercaya oleh organisasi kayak PBB namanya Sirdap, pengentasan kemiskinan Asia Pasifik. Akhirnya saya suruh seminar ngajar di India, di Bangladesh. Berarti kudu di jadi motivasi ini ya buat para pelaku pelaku industri kecil menengah, para pelaku usaha mikro kecil, bahwa dari yang kecil itu juga bisa menjadi besar, dipercaya bahkan sampai melanglang buana. Sing penting apa? Tekad, apa semangat, apa inovasi? Fokus, inovasi, macam-macam yang ada di gaya-gaya entrepreneur ternyata saya lakukan. Meskipun saya dulu nggak sekolah di situ. Gitu. Aku gak iso komen kelam ganti aku sing takon nih. Ya wis. Aduh, bagiane kene sing takon. Engko honore sampean PKB. Iya, Ganti aku sing takon. Iki wis instruktur saiki ganti host ya apa ngene iki. Aku sing sampean takono ngene. Sampean niku sukses tok apa tau gak sukses? Nah, Mesti ngono takone. Mesti ono jatuh bangune. Nah, berarti aku sing takon tak jawab dhewe. Nah, mandiri ya iki. Iya, enak ya, ngene rada nganggur awake dhewe. Enggak tak belokno pertanyaane gak ngono, Pak. karena ini pertanyaan dibelokno. Gak trimo host asli, iya. Tekad apa yang membuat Pak Kris itu mau besar dengan usaha sendiri? Karena jelas di depan mata itu yang namanya orang berusaha itu pasti ada jatuh bangunnya. Sengsaranya itu sudah di depan mata. Banyak orang itu menjatuhkan pilihan tidak mau soro-soro. Akhirnya melu perusahaan, akhirnya wis opo jari sing ngekei terima pegawaian setiap bulan terima pendapatan. Ilmunya ini gitu. yang penting untuk diberikan ke teman-teman. Nah, gitu loh maksudnya. ya, jadi saya supaya gampang dicerna saya mengandekan. Semua orang dikasih talenta sendiri-sendiri, dikasih kecantikan sendiri-sendiri. Betul. Wong pesek lho iso cantik. Setuju. Wong pesek iso cantik. Nah, lah kita juga begitu. Aku kroso aku langsung Mas. Iya. Rada ya apa ngono. Setuju. Aku langsung Jadi noleh. carane lek wis rupa peseki berarti make up-e dimanjungno lah ngono ah. Lah, Gak usah dimangcunung wis cantik kok depan. jadi dalam UKM itu juga begitu. Aku itu duwe apa sing orang lain ndak punya. Betul, benar. Saya ini punya ilmu lulusan teknologi pangan yang jadi UKM makanan. Lah cocok ah? Match. Sing nyaingi iku ya jelas gak mungkin iso nguber saya. Ada suatu contoh. Saya itu hancur waktu apel saya ini disaingi orang-orang. Ya sebenarnya orang-orang itu adalah ada sekretaris saya. Kabeh. Yo kenal kabeh. Lo kena karma. Kena karma. Kan dhek kan menyerang perusahaan Ojo diterusno. Juragane. Yo, kena karma jatuh. Apa-apa. Kayak lo cari lagi. Mulai apa sing goreng. Ya. Ponaan. Ya, itu karyawan. sangat lazim terjadi itu, Mas. Nah, itu akhirnya membuat pabrik sendiri. Kayak pabrik Ya, iso memang. Jadi pinter kabeh. Nah, pinter kabeh gawe dhewe. Tapi mosok tak satru. Enggak. Wong ya gak iso nyatru.
ngatur Ya, perkara mek dunia. meneng-menengan. Akhirnya kan hancur-hancuran harga. Oke. Tak kandhane aja hancur-hancuran lah duitku gak ndang balik. Malah dijur. Ah. Ya wis. Lah setelah dijur karena saya jebolan teknologi pangan, mosok kate melok jur-juran. Iya. Akhirnya usaha keripik apel iki tak culno. Aku gawe keripik melon. Heran lu, melon kan iso gawe keripik. Buat inovasi yang lain ya. Inovasi yang lain yang dari ilmu. Bukan niru. Akhirnya gawe keripik melon, keripik semongko mulai. Oke. Tapi konsumen datang, ada keripik melonnya. Seluruh Indonesia cuma satu keripik melon ya Sukres. Akhirnya nanya ke saingan saya, ada keripik melonnya? Oh nggak ada di Sukres. Otomatis kan saingan saya mengarahkan Iki tak heran iki. Anjene jenengan ini politik luar biasa. politik jam. Enggak, Pak. Memang kalau orang awam, saya tetap porsi saya awam dalam bidang ini sangat tidak tahu sama sekali. Ya. Kalau semangka itu kan buah berair, Pak. Melon ya buah Kok iso berair. dadi keripik? Nah, iku wis Gak masuk akal. junjungane wong apa iki jenenge? Keripik. Usaha keripik iki kudune sampean iki, Pak. Jenengan iki. Wis ono arek sing macam-macam sampean lapor aku, Pak. Jadi dengan adanya keluar di laptop si Unyil keripik melon, Iya. meskipun saya sudah nggak produksi keripik apel, pabrik saya jalan lagi. Keripik apel biarkan saingan-saingan saya. Betul. Kan Aku gitu. seneng. Jadi istilahnya lek ada orang menyaingi dimusuhi, Iya. kayak ono dulinan dewi. PN. Oke. Nah, tak gawe liyane. Tak gawe aku tak nge tulinan liya. Ya, nge tulinan liya. Sing awakmu gak duwe. Nah, Gak duduk sing awakmu gak duwe, sing awakmu Gak pasti iso. gak iso. malah akhirnya konsumennya dia malah diterno nang aku. Iya. Nah, akhirnya saya nggak ada di sana di Sukres. Akhirnya tak kenekno setelah konsumennya datang ke rumah saya ginikan. Boleh beli melon 1, wajib beli keripik apel 2. Iku sing gak ono sing dipikiran. Kenapa kok harus Syarat dan ketentuan syarat berlaku ya. Kenapa kok harus? Karena saya jual keripik melon ini merugi. Jadi memang aire sakmono 30 kilo dadi Lah, iya. 1 kilo. Dodolku piro? Sisi. Lek keduren gak payu. 30 kilo. Jadi 1 kilo. Rek, Lek Randemannya sampean mangan berapa melon itu? 30 kilo. Dadi sampe bunuh diri Itu apa ya, Pak? Gak, itu kadar kalorinya setara nggak itu kalau gitu kan atau hilang? mulane regane malih larang keripik nongko 1 kilone 100, keripik melon 300. Iso didol apa enggak? Ya, susah. Enggak bisa, akhirnya saya jual tengah-tengah Jual rugi. 150. Jual rugi Jual berarti? rugi. Oke. Cuma cara jualnya Jual rugi. tuku siji ae. Gak oleh. Lek tuku loro wajib tuku keripik apel 5. Berarti itu salah satu biaya promosi. Promosi Strategi yang marketing. apelnya biar Iya. laku. Iki rek sisi. Iki gak masuk nang akal. Aku gini usaha. Jenenge Sing kudu tak untung pikir, ya. Kuat itu. Urung usaha wis mikir batine. Wis koyo wis kate tuku sepeda barang. Keripik melon iku bahane 30 kilo melon. Iku dadi 1 1 kilo kilo. melon. Ilane gendeng iki. Didole rugi mbuang yo. Akhire regane iku dadi dhuwur rek. Misale 1 kilo apa Pak? 300.000. Lah iku kan gak payu Pak. Iku angel payu. Didol Pak Krus separone. 15 150. 150. Kon wani ya usaha ngono. Us. Ndredeg arek-arek sampean. Kon wani rek. Redek aku Mas. Nyoteng ae kon daripada ngono. No. Iki nek gak paker gak iso. Tapi strategi ini luar biasa tak akoni, Pak. Si ono carane ora Nah, iki. dodol 1 kilo. Lek 1 kilo wong ndredeg tuku. Iya. Setengah on. Iya. Bungkuse padha ambek apel Sing iki. penting iso ngicipi. Nah, setengah on regane 7.500. Ora kroso sampean. Iya, bener. Tapi Oke. dodole carane Bener, ngene. bener. Beli 1 apel 5. Nah, Beli 1 nangka 5. Sakjane wong tak kenekno. Lek tuku siji oleh gak tuku apa-apa, tapi lek tuku maneh siji kudu ono apel 5. Dhek metu teko tuku balik tuku siji maneh ya oleh sakjane. Tapi konsumen nggak akan melakukan melebu metu Iya. sampai Isin, ping Pak, isin. 10 isin. Isin. Nah itu yang saya pakai emosional dia. Kamu di Kok iso Nah, entuk itu ilmu duit ngono apa iku ya? dari mana? Ya saking sumpeke. ini Mati. Oh, kreativitas itu enggak, gitu ya. nek yo nek jare wong Jawa wae. Heeh. Iki ilmu
iki. Menep enggak menep. Waduh, aku koyo dadi pangan-pangan oleh sampai ngumumin ngene iki. Iya aku Krungu iki ilmu menep menep nih. ya. Apa itu? Kalau orang Apa Jawa tuh? itu ilmunya enggak hanya ngawang tok, enggak hanya di kulitnya. Ilmu yang benar-benar sudah mendarah daging itu pasti sudah tahu dari mana secara sudut pandang manapun ini akan sangat sudah sangat teruji Lamang presisinya. aku lak wis muni dadi UKM iku Iya. pinter dhisik. Iya, iku makanya Dadi yo manajer dhisik, strategi manajer waktu aku kerja di kono iku yo yo apa mlebu Nestle, yo apa mlebu Siantartop iku strategi. Tapi aku yakin enggak sampai kayak gini ya. Yo iki rada ekstrim. Ekstrim iki. Iku aku yo bingung ilhame dari mana gitu. Ilhame itu kok. Nah, Karena kepencet. Oh, iya. Jadi enggak Nah, Enggak bicara jalan. kepencet nih, bicara kepencet. Sekarang ini kan semua orang kepencet. Nah, terutama yang Wah, iki. produksi oleh-oleh. Ojo Nah, dur-dur tak cekel. Sabiro. Oke. Nah, Oleh-oleh, mari yang kita bahas. produksi oleh-oleh. Nah, sekarang kan pariwisata itu berhenti. Perjalanan berhenti. Orang nggak boleh berkumpul, nggak boleh bikin acara. Nah, ini makanan ini kan oleh-oleh ya. Pasti ini Sopo sing basic gak ada oleh-oleh. oleh wong So, budale ora oleh. sing tuku. Nah, ini kira-kira ini gimana ini rasanya ini bagi Lebih. pelaku? ya menyedihkan Iya. apa? Terus strateginya bagaimana? bener Pak Hosma ngomong, aku saiki lek ketemu kanca takon ya apa kabare kok. Gak penak. Engko Iya. mesti kabare elek. Iya. Saya tak gawe guyu. Baru 1 bulan yang lalu jangkep setahun Covid, saya bakar keripik saya 1 ton. Yo, Apa gak nangis? Sik. Ayo, tapi bojoku gak nangis tambah seneng guyang-guyu diobongi. Ayo ngobong mbek karyawani. Sampeyan sumpek tenan iki. Buat apa digawe sumpek wong jenenge wis ora iso dipikir. Jane nek gak sumpek, sampeyan iso nelpon aku, Pak. dintekno. Eh? Dintekno, dewangi ngentekno. Wangi ngobong. Oh, dewangi ngobong. Seneng aku lek dilewangi mangan jawab ngene. Duh dipangan tok gak dibayar. Diobong tenang. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya kita iku keluh kesah UKM oleh-oleh. Jadi waktu Covid itu 3 bulan berjalan, semua dari seluruh Indonesia kan saya ngisi oleh-oleh seluruh Indonesia dikembalikan. Dikembali semua. Wis, Pak. Sumpah. Tapi untungnya saya pernah main saham, maaf ya. Pernah main saham, jadi ono gejolak dunia itu mesti ono sesuatu nanti saham itu hancur. Nah, Wuhan mulai di expose tapi belum sampai ke Indonesia. Staf bagian pemasaran saya kumpulkan. Des tak kayak anakku sing lulusan teko iki apa informatika. Sing sijine sosiologi. Wis le pikirin deh, iki ono iki lek ndek main saham mesti hancur iki saham. Lah iki UKM iso hancur iki carane. Wis ngene, Pak. Gak usah inovasi. Gak usah mikir macam-macam. Iki ae. Produk sing kita punya sing wis di stok ati riyo iki wis akeh Modal stok. sudah numpuk di situ. Yo iki didol secara gayane arek enom. Milenial. Oke. Akhirnya saya membentuk suatu market online. Media sosial apa silakan terserah kok. Tibae anakku, aku gelem pokok gak dibayar bulanan. Ya pinter. Gak lho ya apa? Ayo tak bayar larang. Mau. 1.500 baru iso golek karyawan aku. Lek gak ono 1.500 Jelas itu ya. jelas aku gak iso nggawe karyawan. Ya kru-kruku gak iso. Iya. Oleh kerjanya 24 jam. Turu-turu no ting jawab. Nah, ya wis terserah. Nah, itulah solusi saya. Dalam perjalanan 5 bulan dia punya ide. Wah, papa iki masang mesin nang kono, ngajar nang kono, di film ae, film masang mesin, ngajari UKM di film, di depan Instagram. Malah laris. Mesinnya. Oh. Nah, malah laris Jadi mesinnya. ada produk korelasi lain ya. yang lain, akhirnya mesin ini laris, sekalian setting commissioning. Nah, kebanyakan orang Indonesia kalau beli mesin minta diajari gratis, itu yang salah. Aku beli mesin yang sampean ya, tapi engko ajarono gratis, mesti kan gitu. Iya. Nah, jenenge ilmu gratis itu kadang-kadang lah gak 100%. Iya. Megelno iku. Ya megelno wis bener sampe megelno. Sinaune larang. Nah, akhirnya mesin iku tak murahno.
Mesinku tak murahno tapi tak isore ditambahi Biaya setting pelatihan. and commissioning sehari 5 juta. Ya iku batine mesine ndek kono tapi ora ketok. Dadi ketoke wong mesine murah. Mesine Jadi murah. belinya Nah, iki akal maneh. terus iki, ngomong akal ngene itu San. maneh. Gregeten Wis biasa. nek ngono aku tuku mesin nek Akale wake wong nek iki. koyo sampean mesti ngene, aku tuku mesin wis setting komisine kok larang gak sida. Terus ya apa iso ning gawe mesin? Saya sebagai penjual mesin ini tak ajari di omahku sedina gratis. Milih ndi? Lek wong sing wis iso mungkin gelem. Lek wong gak iso sedina gratis gak mungkin. Iso. Sedina iku iso Langsung sakti, ya? nyerap ilmuku sing jam terbangku 20 tahun niku gak iso. Iya. Ya. Lek aku dikongkon nang omahe 2 dina iso nyerep separuh 10 tahun 50%. 50% ilmu polai bengi ditakoni, tangi turu ditakoni Iya. kan gitu. Iya. Itu namanya setting and communication. Jadi aku lek nyarano ke UKM lek tuku mesin, Ya. takonono biaya setting and commissioning. Kudu wonge dhewe. Ya. Akhire kok sumamane beli sepeda motor ora nyetir ngadep nang mburi. Nah, nyetir ngadep nang mburi anu nabrak rene mesine ajur duwe Gak dadi. entek gak sida usaha. Nah, itu akhirnya dalam pandemi ini saya hidupnya ternyata BI Bengkulu, BI Brebes, BI iki padha nukokno mesin-mesin dan setting commissioning untuk UKM-nya. Berarti kira-kira nih kalau mau disampaikan ya kepada semua para pelaku yang masih skalanya mikro, kecil, ngerti, menengah, Apa dengan ya? kondisi yang sekarang ini apa sih yang harus dilakukan? Itu ilham itu saya pas ngaji. Mulai pas ngaji. Ya. Ngaji Ngaji ceritane Ngaji ku jenenge sahabat ilham. Abdurrahman bin Auf. Ya. Waktu pindah hijrah ke Madinah. Iku padha karo awake dhewe kena Covid iki lho. Ora nggawa apa-apa meng nggawa klambi. Iya. Tapi ilmu dalam Iya, manajemen iya, pasar iku wis oke. Iya. Dadakno mek ngene tok. Dikei bondo karo sahabat sijine terus dikei bojo barang ora gelem njaluki mek situ meniterno pasar. Nah, setelah di pasar saya ngaji terus, di pasar itu ternyata jualan cangkul di depan. Pinjam cangkulnya pinjam ke toko itu dijual di depan toko sambil orang beli pacul cangkulnya itu sama harganya dengan toko. Kan gak mungkin oleh badi toko ndi. Iya. Tapi orang beli ke dia dengan cara diwurui carane nandur kurma. Carane ngesah pacule. Ada nilai lebih. Saya pakai yaitu UKM sekalian. Lek kripike ini gak payu. Ajarono wong kabeh. Lewat YouTube, lewat opo wis ajarono. Nanti Umur ono sing produknya bayar. akan laku sendiri. Produknya akan laku sendiri dan bayar. Bayangkan pelatihan secara Zoom Ya. wong 200 kon bayar 20.000 wis itu oleh piro. Padahal mereka belum tentu bisa. Ya. Setelah gak bisa nang omah, lek kepengin iso latihane piro? 2 juta. Oke. Jadi pertama nih 20.000 tapi kudu oleh wong 200. Lah dari wong 200 lah ana 50 sih. Bingung nang omah. Lek gak sampe iso ya apa Pak Kris? 2 juta ae. Biasanya 5 juta, 2 juta lho. Iya. 50 ping 2 juta piro? Itu yang saya Intinya harapkan. pokoknya akal Ilmu ini nih harus sebarno. terus ya. Aku Akal kelam, ini belum, Pak harus Kris, terus. Tapi ojo jodol, ojo ilmune didol. Iku adalah sarene gaya asistene gaya apa gitu. Oke, saya setuju segini, Pak. Jadi gini, saya yakin bahwa orang kreatif nggak ada matinya. Jadi kalau selevel Pak Kris ini bisa ditransfer atau apa? Cloningannya itu Diperbanyak. nggak usah kayak Piro? ya wis 10. nek sak Malang ngono ya. Coros sak Malang iki sak persene wong piro? Nah, 800.000. omongan iki aku malah eling. Hmm. Menteri Koperasi Pak Puspayoga Iya. nang omahku. Yang dulu. Ambek nepuk-nepuk pupumu ini. Nah, iki lek di Indonesia ana wong 10 kaya awakmu iki yo. Ya. Ya, persis ya tadi yang dia omongno Iya. itu.
Ono 10 Saya tok. Tapi saya mungkin nggak usah gini. banyak, 1%. Ya, Kak, 1%. mungkin beliau tidak mungkin mengkloning, tapi dengan menularkan ilmunya, ilmunya murid-muridnya ditiru. itu mungkin bisa Enggak, sukses, iya, benar, bisa benar. bahkan mungkin bisa Benar. lebih sukses dari beliau. Tapi juga nggak secara langsung harus belajar dari beliau juga. Iya. Maksudnya begini, spirit ini itu mestinya banyak orang yang punya. Oke. Tapi teruji dan tidaknya itu saya kira ini yang perlu belajar ke Pak Kris. Artinya iya ya rek, wong usaha ini mesti soro, tapi sorone sak piro dan apa upaya strategis dan sebagainya ini orang kok terus dilakoni dengan Gelondong. tanpa ada Sebuah apa ya? upaya pemikiran Ada yang sebetulnya ada yang ketiga untuk ini ya. Sampai kawan? Oh, masih sampai besok. Oke. Yang ketiga yang Khusus penting, Pak Kris sampai besok. yang penting untuk pandemi ini ya, teman-teman UKM yang sudah punya alat, sudah punya ilmu, sudah punya pinter gawe sesuatu. Iya. Ojo medit-medit nang ilmu. Setuju. Nah. Medit tak upajar Nah, deh. itu. Saiki cek mlaku mesin-mesinnya ambek ilmune Betul. bukaan maklun. Buka Maklun. Orang lain saiki padha bingung dodolan wong. Iya. Pinter dodolan, pinter Iya, apa, iya, pinter betul. anu Butuh online iki. produk mereka. Butuh produk tetep ae sampean gawekno produk cek di mereki mereka. Oke, berarti fokus di produksi. Fokus di produksi, ojo mbayangno dodol wis gak iso. Biar orang kene. lain yang jualan. Biar orang lain jualan. Oke. Terus lek ono sing Banyak maklun. penjual sekarang. Aku iki duwe kurma gak payu. Diapakno Pak Kris. Sekarang saya maklun kurma besar di Malang, maklun ke saya buat sirup, buat kopi kurma, buat jenang kurma, macam-macam. Kurma dibuat macam-macam. Ada lagi yang sekarang saya kerjakan sekarang, ceker digoreng vakum jadi super kriuk. Jadi saya nggak meluarkan uang untuk beli bahan baku. Dia langsung bayar, itu yang harus dilakukan. Oke, Yang terakhir dari setuju. Yang terakhir ini penting dan saya tegaskan. Kalau orang tidak pelit ilmu, itu ilmunya akan tambah banyak, tambah besar. Betul. Jangan sekali-kali berpikir Semakin terbalik. diberikan semakin tambah. Semakin diberikan semakin tambah. Ya. Jangan berpikir terbalik dan akhirnya sempit dan akhirnya hilang ditelan bumi. Yang disampaikan Pak Kris tadi juga, ini banyak juga yang berpikir terbalik. Kok enak aku sing menciptakan sing usaha sing iki kon karek ngedol tok. Iya. Ini banyak Pak Kris. Zaman Ini pemikiran ini sangat wis gak zaman. Tidak cocok zaman, dengan betul. zaman Lah sekarang. buka YouTube, buka YouTube Iya. bisa caranya nggawe keripik buah, buka YouTube tiba-tiba Sudah Pak Kris iya. di-subscribe oleh bayaran. Betul. Ini loh. Wes talah berbagi itu jauh lebih penting dan bermanfaat. Kalau saya Pak Kris, orang punya usaha, orang punya bisnis itu jangan berpikir untung. Berpikirlah azas kebermanfaatannya. Harus bermanfaat. Masih untungnya gak ono, justru rugi ke Pak Kris misalnya 150.000, kudune 300.000. Gak kudu dipikir rugi nih. Sementing nih usahane Pak Kris iki bermanfaat gawe tanggane, gawe wong sing membutuhkan, orang butuh ilmu tentang apa jenenge keripik iki. Bisa memberi pekerjaan juga. Oh, iku istilah. Tak pikir Insyaallah. Pak Kris bisa dijadikan apa sampean mau? Apa? Senior apa? Aku kan ngarani Pionir, pelopor. Nah, pelopor. Oh ya, karena beliau dapat penghargaan kepeloporan. Kepeloporan. Nah, Jadi iya. Dari Makati presiden. itu kepeloporan. betul. Aku yakin bangga bersama orang-orang di Malang karena salah satunya teruji bahwa Ya. beliau Pak Kris ini sangat bisa menginspirasi terutama kita yang ada di Kota Malang. Oke. Ya, jadi saya ngomong macam-macam itu tadi bukan sombong atau riak, tapi untuk memotivasi. Memotivasi Betul, dan setuju. menginspirasi sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak. Karena sekarang bulan Iya. puasa nanti saya dosa kalau riak. Jadi omongan saya tadi mohon maaf. Ya, tidak. Tujuan untuk ini ya. Di ruangnya sudah jelas Pak Kris. Ruangnya walaupun mau disampaikan secara apapun tapi jelas ini kelasnya kelas yang bermanfaat. Yes. Oh ya. Kudu digawe pelajaran gawe sapa ae. Ambil manfaatnya. Manfaat. Ambil hikmahnya. Oke. Iya. Oke. Mbak Niska ada lagi yang ini di closingnya mungkin? Kalau dari saya sih ya
untuk para pelaku usaha seperti Pak Kris ini ya, tetap dengan kondisi ini yang diperkirakan mungkin sampai 4 tahun ke depan harus terus semangat ya, semangatnya harus tetap dijaga, TKT tetap ya. Jangan pindah-pindah usaha. Setuju, jangan pindah usaha. Jangan pindah usaha. Akale sing digawe. Masa pindah-pindah koyo ngono ku kon. Akale sing digawe. Ya. Oke ya, biar kita semua tetap bisa survive. Ya. Itu saja barangkali. Siap. Terima Pak. kasih loh ya Amin. untuk Amin. inspirasinya hari Ya. ini. Closing terakhir mungkin ada yang masih Sampaikan. mau Ya. di Jadi produksilah yang berproduksi, tapi tahu teori efisiensi dan zero waste. Zero waste tadi lupa saya ulas. Ini adalah buah-buahan yang nggak bisa saya buat keripik, tapi saya buat permen. Jadi bahan bakunya ini nggak beli. Terus yang lali. Aku yakin bahwa Sik wakeh saja produk disimpenan. turunan pasti ada. Iya. Karena wis jelas teruji. Iya. Nek sing kreatif iki Lek sak nemen-nemene engko nongko iku damene iku lho tak gawe keripik. Sama ini ya kayaknya semuanya itu harus siap mengikuti perkembangan zaman. Ah itu. Ya, Tuh. Jadi apapun yang terjadi memang Iya. yang menolong Mengikuti saya perkembangan sekarang zaman. online, terus ilmu, terus mesin-mesin. Ya. Jadi itu yang menolong Oke. saya. Oke Pak Oke. Kris, terima kasih banyak. Matur nuwun. Sami-sami. Luar biasa saya dapat Terima kasih ilmu sudah yang hadir. keren dan luar biasa. Ya apa rek, kone anjene urip. Ojo sampai menang. Nek wong menang itu berarti mati. Ya, Bener. Wong kon menangnya butuh mangan. ojo meneng, ojo kentir. Ya, ya menang itu jelas genter. Ya, lek kentir iku barang gak jelas. Selagi hidup, selagi urip kudu umum. Yes. Obahlah. Bergeraklah. Berjuang. Saya setuju sepakat dengan Pak Kris bahwa kita harus fokus terhadap tujuan, terhadap keinginan, terhadap harapan, terhadap cita-cita besar dan sebagainya. Fokus itu dikejar sampai tidak ada titik yang membuat kita pada akhirnya tiba-tiba besar dewe. Itu yang mungkin pelajaran hari ini. Semoga kuliner di Malang termasuk keripik Sukris dan semua jenis usaha Keripik yang ada di Malang dan yang lain. ya selalu Survive. berada di atas dan bisa menjadi pionir bagi pengusaha-pengusaha yang lain. Itu momen kali ini terharu. Terharu boleh gak semangan. Gue tak tinggal ini. 8 jam lagi. Terima kasih Pak Kris. 8 jam lagi. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Good works. Assalamualaikum warahmatullahi